Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman semua, mengawali kegiatan pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, bagaimana kabar teman-teman pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Baik, pagi hari ini siapa yang tidak masuk? Damar, Amiru, dan Cleo. Baik, ada yang tahu alasan tidak masuk? Mereka pergi ke luar negeri. Oh, mereka ada kegiatan ya. Kita doakan teman-teman yang sedang ada urusan, semoga Allah mudahkan urusannya. Dan teman-teman yang di sini yang sehat, yang semangat, semoga bisa mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik ya. Oke, baik. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang Pancasila. Ada yang masih ingat Pancasila itu silanya ada berapa? 5. Sila yang pertama, ketuhanan yang maha esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, Persatuan Indonesia. pintar, persatuan Indonesia. Yang keempat, Rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pintar. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. alhamdulillah teman-teman semua masih ingat ya. Nah, pagi hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran. Sebelum itu, supaya lebih semangat, kita tepuk semangat terlebih dahulu. Tepuk semangat. Oke, Al-Fatihah boleh ditegakkan duduknya. Ya. Baik, pagi hari ini kita akan belajar, yaitu dengan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini dengan mengamati teks. Siswa mampu menentukan ide pokok dari teks secara benar. Dengan demonstrasi, siswa mampu mempresentasikan hasil ide pokok dari teks dengan benar. Dengan mengamati teks, siswa mampu mengidentifikasi sikap-sikap yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila secara tepat. Dengan berdiskusi, siswa mampu menentukan sikap-sikap yang sesuai dengan sila-sila Pancasila dengan percaya diri. Dengan mengamati teks, siswa mampu menjelaskan contoh perubahan alam yang diakibatkan karena perilaku manusia secara benar. Dengan membaca teks, siswa mampu menemukan contoh perubahan alam yang diakibatkan karena perilaku manusia secara benar. Nah, kemarin kita sudah mempelajari sila Pancasila, di mana ada 5 sila yang masing-masing dari sila itu memiliki nilai yang disebut dengan nilai Pancasila. Contoh, ketuhanan yang Maha Esa. Nilai dari sila ini yaitu ada keimanan, toleransi, kebebasan beragama. Nah, dari nilai itu muncullah sikap yang perlu kita lakukan atau implementasikan. Contoh, menghormati ibadah orang lain, kemudian menjalankan ibadah sesuai keyakinan. Yang kedua, sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Di mana nilai dari sila kedua ini yaitu kemanusiaan, empati, dan perlakuan adil. Salsa boleh perhatikan ke depan, Al-Fatro boleh perhatikan ke depan. Fokus teman-teman ya. Nah, implementasinya atau sikap yang kita lakukan yang sesuai dengan sila kedua ini, contoh yaitu menolong teman, bersikap sopan kepada guru, kepada orang tua, dan lain sebagainya. Tidak membeda-bedakan teman. Nah, kemudian sila yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Nilai utamanya yaitu persatuan, cinta tanah air, dan kebersamaan. Sikap yang contoh sikap yang sesuai dari teman-teman, ada yang ingin menyebutkan dulu? Apa, Abian? Menghargai perbedaan, pintar. Yang lain? Zafira, angkat tangan? Atau tidak? Contoh lain, menjaga kerukunan, ya, ikut kegiatan kebersamaan yang mana memang membantu persatuan Indonesia. Kemudian yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
Nilainya, nilai sila keempat ini ada demokrasi, musyawarah, dan juga menghargai pendapat. Contoh sikapnya yaitu menghargai pendapat, bermusyawarah, dan juga menerima hasil keputusan. Ada yang mau menambahkan lagi? Ya, nanti silakan ditambahkan ya ketika kita berdiskusi sesama teman-teman. Oke, kemudian yang sila yang kelima, apa sila yang kelima? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pintar, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, nilai dari sila kelima ini itu ada keadilan, ya, gotong royong, serta kesejahteraan bersama. Sikapnya, contoh sikapnya, ada yang mau menyebutkan dulu? Atarik? Pintar, gotong royong, pintar. Yang lain? Ada yang mau menyebutkan? Abian, pintar. Pintar, melaksanakan tugas dengan adil, karena ini sesuai ya dengan nilai-nilai yang ada di Pancasila ini. Oke, baik. Nah, jadi setelah kita memahami kelima sila ini, perhatikan dengan baik. Setelah itu kita juga mengetahui, oh ternyata ada nilai-nilai dari sila ini yang kemudian kita laksanakan dalam bentuk sikap yang sesuai dengan apa yang telah kita pelajari. Nah, setelah ini Misar akan membagi ke dalam 4 kelompok. Ada 2 kelompok girls, ada 2 kelompok boys. Yang mana nanti Misar akan minta teman-teman untuk berdiskusi tentang sikap-sikap yang sesuai dengan sila-sila Pancasila. Seperti itu. Boleh dipersiapkan dulu pensilnya atau alat tulis yang lain. Ya, silakan dibaca teksnya. Untuk kemudian nanti teman-teman kerjakan. Baik, sebelumnya ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Silakan. Ya, betul. Dikerjakan, dicari nilai-nilai sikapnya ya, sikap Pancasila. Jadi setelah kita mempelajari ini, sikap apa yang sesuai dengan nilai-nilai tadi? Seperti itu. Baik. Nah, setelah tadi teman-teman berdiskusi, ya, setelah berdiskusi sudah menemukan nilai-nilai Pancasila tadi, sekarang silakan ditulis, ya, dari nilai-nilai Pancasila yang sudah teman-teman diskusikan, silakan tulis sikap apa yang tepat dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila tadi. Seperti itu. Silakan dikerjakan, ditulis. Bagi yang bingung atau kurang jelas boleh bertanya, silakan. Baik, teman-teman, alhamdulillah setelah tadi teman-teman menulis tentang sikap dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, sekarang Mister minta teman-teman untuk menuliskan bagaimana keadaan masyarakat di sekitar rumah teman-teman, baik yang tinggal di pedesaan, perkotaan, perumahan, klaster, dan lain sebagainya. Apakah sikapnya sudah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang sudah kita pelajari tadi? Tuh, ya, mengerti? Ada yang mau bertanya? Tidak. Oke, Ataleta? Oh, nggak ngerti. Baik, bisa berikan contoh. Misalkan tinggalnya di dekat masjid, misalkan. Nah, teman-teman tulis, tetanggaku sudah melaksanakan sikap yang sesuai dengan nilai sila pertama, yaitu menjalankan kewajiban beribadah. Tuh contohnya gitu. Atau mungkin tetanggaku atau masyarakat sekitarku belum melaksanakan nilai-nilai sila pertama, yaitu mereka tidak melaksanakan kegiatan ibadah. Nah, seperti itu ya. Oke, silakan boleh ditulis. Silakan ditulis. Baik, sudah selesai semua? Sudah. Baik, alhamdulillah. Teman-teman, dari yang sudah Mister lihat, Mister baca, teman-teman sudah memahami
dari apa yang sudah kita pelajari tadi gitu. Nah, sekarang dalam teks LKPD yang Mister bagikan, silakan dilihat. Nah, di situ ada kisah, ada cerita tentang sebuah desa. Nah, tugas teman-teman adalah seperti yang telah kita pelajari sebelumnya tentang ide pokok. Coba teman-teman baca teks tersebut, kemudian tuliskan ide pokok yang sesuai dengan masing-masing paragraf. Ada berapa paragraf di situ? Ada 4 ya, ada 4. Silakan tulis ide pokok dari masing-masing paragraf tersebut. Oke, silakan masing-masing menulis. Baik, sudah selesai semua? Sudah ya? Alhamdulillah, setelah Mister baca sudah selesai. Nah, sekarang teman-teman kita kembali lagi ke wilayah tempat tinggal teman-teman masing-masing. Boleh perhatikan sini semuanya? Lihat ke depan. Nah, ya, yang tadi kita teman-teman tinggal di perkotaan, ada yang di pedesaan, perumahan dan lain sebagainya. Sekarang teman-teman coba gambarkan, ya, gambarkan secara tidak detail ya, secara umum keadaan lingkungan tempat tinggal teman-teman dengan memperhatikan dampak lingkungan yang berubah akibat perilaku manusia. Nah, ya ini rumahnya ini. Nanti di apa? Di sebelah mana nih yang dampak perubahan ini, yang ada mungkin orang suka buang sampah. Oke, baik. Berikutnya kelompok terakhir dari kelompok boys 4, silakan maju ke depan. Perwakilannya siapa? Oke, Atari, silakan Atari. Yang lain perhatikan ya. Oke, saya dipresentasikan ini gambarnya. Jadi, aku keluar rumah, aku jalan. Tiba-tiba aku ngeliat ada orang ini bermain sampah. Terus korek api dibakar. Wah, dibakar terus aku gambar. Terus kan akibatnya ada polusi. Masuk ke taman, ada yang buang sampah sembarangan. Ya udah aku buang balik. Masya Allah. Oke, give applause to Atari. Oke, tadi cukup bagus ya presentasinya, bahwa Atari itu melihat di sekitar rumahnya ada yang buang sampah sembarangan gitu. Jadi bisa tambahkan sedikit, selain polusi udara juga bisa menyebabkan, bakar sampah sembarangan itu bisa menyebabkan matinya tumbuhan di sekitarnya gitu. Asapnya membuat kerusakan bagi daun-daun yang gugur karena karena terkena asap, seperti itu ya. Baik, alhamdulillah teman-teman, pagi hari ini kita sudah menyelesaikan pembelajaran. Mari kita ambil kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini. Tadi kita sudah belajar apa saja? Yang pertama tentang nilai-nilai Pancasila pintar. Kemudian yang kedua kita belajar tentang apa? Yang kedua apa namanya? Ide pokok pintar. Kemudian yang ketiga kita belajar tentang perubahan lingkungan. Nah, dalam nilai-nilai Pancasila terdapat 5 nilai sesuai dengan silanya masing-masing. Nilai sila yang pertama yaitu angkat tangan. Atari. Ketuhanan. Yang kedua, Mahira. Kemanusiaan pintar. Yang ketiga, Al-Fatroh. Persatuan pintar. Yang keempat, Abian. Oke, kita skip dulu ya. Rafid. Kerakyatan pintar. Yang kelima, Ataleta. Keadilan sosial pintar. Berikutnya ide pokok. Ada yang masih ingat ide pokok itu apa? Kalimat inti dari cerita tersebut. Boleh angkat tangan. Al-Fatron. Ide pokok adalah inti dari kalimat pertama.
Pintar, inti dari sebuah paragraf ya. Baik, kemudian contoh perubahan lingkungan. Dampak perubahan lingkungan. Ais, Ada yang mau dibuang sama sembarangan. dampaknya atau akibatnya? Banjir. Banjir contohnya. Oke, pintar. Baik. Nah, alhamdulillah setelah ini Mister akan membagikan lembar tugas. Silakan dikerjakan ya lembar ini untuk teman-teman mengetahui bagaimana tingkat pemahaman teman-teman terhadap materi yang sudah kita pelajari. Boleh disiapkan pensilnya, silakan dikerjakan. Kerjakan masing-masing ya, tugasnya masing-masing. Yang ini. Baik, sudah selesai semuanya? Sudah selesai? Oke, silakan dikumpulkan kalau sudah selesai. Boleh dikumpulkan. Dikumpulkan. Oke, silakan duduk. Baik, alhamdulillahirobbilalamin teman-teman, telah selesai pembelajaran pada pagi hari ini. Mari kita akhiri dengan berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Terima kasih semuanya. Mohon maaf jika ada salah ucap dan salah kata dari Mister. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.